Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setelah kemarin kita merayakan Paskah, dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum kemudian dia akan naik ke surga 40 hari, beberapa minggu kemudian, gitu ya. Dan salah satu bagian yang mungkin sering kita lihat atau sering kita bahas yang tadi kita baca adalah bagaimana Yesus mengucapkan kata-kata terakhir pada saat dia berada di atas kayu salib, yang kita kenal dengan istilah 7 perkataan Kristus di atas kayu salib. Dan salah satunya yang tadi kita baca bagaimana perkataan Yesus yang pertama, yaitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Pada video ini saya akan membahas mengenai pribadi Allah dalam 7 perkataan yang Yesus ungkapkan di atas kayu salib. Saya yakin khotbah tentang 7 perkataan ini menjadi sesuatu hal yang biasa, menjadi sesuatu hal yang mungkin sudah sangat sering kita dengar. Tetapi di sini saya ingin membagikan sesuatu yang Tuhan ajarkan pada saya pribadi tentang bagaimana kita bisa melihat suatu pribadi Allah dalam 7 perkataan yang Yesus lakukan, yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Kenapa ini menjadi sesuatu hal yang penting? Kenapa ini menjadi sesuatu hal yang menarik? Karena saya lihat bahwa ini adalah saat-saat terakhir bagaimana Yesus menyelesaikan tugasnya dalam pelayanannya seperti yang dibebankan Bapa untuk menyelesaikan tugas penyelamatan bagi umat manusia. Dan pada saat dia berada di atas kayu salib, maka dia akan mengungkapkan hal-hal yang paling kritikal. Maka dia akan mengungkapkan seperti pesan terakhir, seperti sesuatu hal yang paling utama dari semua yang diajarkannya, gitu ya. Kalau saya ngambil ilustrasi sederhana, misalnya saya dengan anak saya, pada saat anak saya hendak berangkat ke satu kota atau ke suatu negeri yang jauh, tentunya saya tidak punya banyak waktu untuk mengungkapkan banyak hal dalam bentuk perumpamaan dan segala macam, karena waktunya sudah semakin mepet, gitu ya. Sehingga saya akan mengungkapkan poin-poin penting yang mewakili semua pesan yang saya sampaikan sebelumnya. Dan seperti itu juga dengan Yesus pada saat dia berada di kayu salib. Gitu ya. Sebelumnya Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan, Yesus bisa menyembuhkan orang sakit dan segala macamnya dan menunjukkan tentang siapa pribadi Allah. Tetapi pada saat Yesus berada di atas kayu salib dan saatnya sudah semakin mepet, saatnya sudah semakin dekat, maka 7 perkataan Yesus di atas kayu salib menjadi sesuatu hal yang kritikal, yang menjadi sesuatu hal yang penting, yang merangkum tentang siapa pribadi Allah yang Yesus nyatakan pada saat dia melakukan pelayanannya di bumi. Gitu ya. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai pribadi Allah dalam 7 perkataan Kristus di atas kayu salib. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa itu adalah intisari, itu adalah rangkuman dari semua pelayanan yang Yesus lakukan, di mana Yesus menyatakan Allah kepada manusia supaya manusia mengenal siapa itu Allah. Yesus melakukan memberikan perumpamaan, Yesus mengadakan mujizat, semuanya dengan satu tujuan supaya manusia mengenal Allah. Semuanya dengan satu tujuan supaya Allah hadir di tengah-tengah umat Tuhan, dan dengan demikian manusia bisa datang kepada Allah. Dan itu dirangkum dan dinyatakan dalam 7 perkataan Kristus di atas kayu salib. Jelas saudaraku? Dan 7 perkataan Kristus tadi salah satu yang pertama adalah tentang Yesus berkata bahwa Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang kedua, Yesus berkata kepada seorang penyamun yang disalibkan di samping dia dan berkata bahwa hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Sesungguhnya pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saya tidak usah ambil ayatnya, saya yakin Anda dan saya sudah sangat tahu. Perkataan yang ketiga, waktu itu Yesus berkata kepada Maria dan kepada Yohanes, murid yang dikasihinya, "Ibu, inilah anakmu dan anak inilah ibumu." Dan dalam firman Tuhan dikatakan, sejak hari itu Yohanes menerima Maria sebagai ibu di rumahnya. Gitu ya. Itu perkataan Kristus yang ketiga. Perkataan Kristus yang keempat, waktu dia berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani," Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah perkataan Kristus yang keempat. Yang kelima, waktu Yesus berkata bahwa aku haus. Itu perkataan Kristus yang kelima. Yang keenam, Yesus berkata bahwa tetelestai, sudah selesai. Gitu ya. Itu perkataan Kristus yang keenam. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Yesus berkata bahwa Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Semua ayatnya Anda bisa lihat dalam firman Tuhan. Saudaraku, saya tidak usah sebutkan satu persatu supaya video ini tidak terlalu panjang. Jelas saudaraku ya. Nah, kita akan bahas satu-satu dari 7 perkataan Kristus yang tadi saya sudah bilang. Banyak orang sudah melakukan pembahasan, banyak orang sudah sering membahas tentang hal ini. Tetapi kita akan sama-sama belajar untuk melihat siapa sebenarnya pribadi Allah dalam 7 perkataan Kristus ini. Yang pertama adalah Yesus berkata bahwa Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan ini menjadi suatu manifestasi, menjadi satu gambaran bagaimana
Kristus di tengah suatu penderitaan, di tengah suatu penganiayaan yang dia alami, dia mengungkapkan kata pengampunan. Dan itu memanifestasikan pribadi Allah yang penuh dengan kasih. Gitu ya. Semua misi pelayanan yang Yesus lakukan itu semata-mata didasari karena kasih. Dalam firman Tuhan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan manusia. Gitu ya. Jadi perkataan Yesus ungkapan tentang perkataan pengampunan itu memanifestasikan bahwa Allah adalah satu pribadi yang sangat mengasihi manusia. Gitu ya. Kasih dan pengampunan ini menjadi sesuatu hal yang saling berbalikan, menjadi satu hal yang saling melengkapi, saudaraku. Seperti dua buah sisi dalam mata uang. Gitu. Seorang yang mengasihi maka dia akan mengampuni. Pengampunan hanya bisa dilakukan apabila seseorang mengasihi. Gitu ya. Dan kata-kata yang Yesus ungkapkan menggambarkan bahwa itu adalah pribadi Allah yang sangat mengasihi manusia, dan Yesus datang ke dalam dunia karena dia mengasihi manusia. Gitu ya. Mujizat-mujizat yang dia lakukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa Allah ya adalah pribadi Allah yang mengasihi kita. Gitu ya. Dalam Matius 6 ayat 14 waktu itu Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Di sana dikatakan bahwa jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Gitu ya. Kalau kita lihat inti dalam kekristenan, inti dalam gospel atau kabar baik, itu bagaimana Allah mengasihi manusia dan manusia diampuni dosanya apabila datang dan bertobat di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dan Yesus mengajarkan untuk kita saling mengampuni. Mengampuni itu yang membuat terbuka jalan untuk satu dengan yang lainnya. Begitu juga kita kepada Allah. Gitu ya. Dalam masa perjanjian lama, saudaraku, kita tidak mengenal istilah pengampunan. Dalam perjanjian lama adalah kalau seseorang melakukan suatu dosa, maka dia harus melakukan suatu tindakan tertentu untuk menebus dosa yang bersangkutan. Gitu ya. Untuk dosa yang sudah dia lakukan, dia harus lakukan suatu tindakan untuk membayar itu semua. Tetapi dalam perjanjian baru, Injil bicara kabar baik, bicara bagaimana pribadi Allah yang sangat mengasihi manusia dan mengampuni Anda dan saya. Dan itu Yesus nyatakan dalam perkataannya yang pertama, Bapa ampunilah mereka. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah Allah yang mengampuni Anda dan saya. Gitu ya. Dan itu Yesus ungkapkan dalam perkataan yang pertama, Bapa ampunilah mereka. Allah yang kita sembah bukan menjadi satu pribadi yang sangat kejam. Allah yang kita sembah adalah satu pribadi yang mengasihi Anda dan saya. Oke. Perkataan yang kedua adalah Yesus berkata kepada seorang penyamun di sampingnya, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Gitu ya. Dan kita tahu ceritanya bagaimana dua orang penyamun, yang satu mengejek Yesus, kemudian yang kedua berkata bahwa Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau kembali pada kerajaanmu. Dan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Gitu ya, banyak orang mulai mencari Firdaus ini kata dasar bahasa Ibrani-nya apa dan segala macamnya. Tapi sekali lagi pada video ini kita akan melihat pribadi Allah di dalamnya. Gitu ya. Penjahat yang mengakui Yesus bukan satu pribadi mungkin yang seumur hidupnya tidak pernah melakukan sesuatu hal yang baik. Karena pada zaman itu yang namanya penghukuman di atas kayu salib, itu penghukuman yang paling fatal yang dilakukan oleh seseorang, yang diberikan pada seseorang. Dan saya bisa bayangkan penjahat yang mengakui Yesus di sana, itu menjadi satu gambaran satu pribadi yang mungkin sepanjang hidupnya dia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak baik, sehingga akhirnya dia eksekusi hukuman mati dari kayu salib di sana. Tetapi yang menjadi gambaran di sini adalah Yesus menjadi satu pribadi yang pada saat seorang itu mengakui bahwa dia adalah Raja dan dia adalah Tuhan, maka Yesus berkata bahwa hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa pribadi Allah dalam perkataan ini? Saya melihat ini menjadi satu gambaran bahwa satu pribadi Allah yang menerima Anda dan saya dengan apapun keadaan kita. Gitu ya. Seorang penjahat yang tadi saya sudah bilang mungkin seumur hidupnya dia tidak pernah melakukan sesuatu yang baik. Tetapi Allah di depan dia adalah pribadi Allah yang menerima dia dengan apa adanya. Kalau kita lihat di dalam Markus 2 ayat 17 dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Yesus bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Gitu ya. Hal yang kedua tentang pribadi Allah adalah, pertama adalah dia pribadi yang penuh dengan kasih, yang mengampuni dosa Anda dan saya. Dan yang kedua adalah dia adalah pribadi Allah yang menerima setiap manusia dengan apa adanya.
yang dia memanggil orang berdosa, siapapun kita dengan keadaan kita apapun juga, seperti halnya penjahat tadi yang sama sekali tidak pernah melakukan yang baik. Allah adalah pribadi yang menerima Anda dan saya, siapapun kita. Gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Dan begitu juga aku datang untuk orang berdosa. Gitu ya. Kehidupan Anda dan saya tidak tahu bagaimana seberapa buruk sebelumnya, tetapi Allah kita adalah pribadi Allah yang menerima kita apa adanya. Gitu ya. Dan firman Tuhan dikatakan manusia memandang apa yang nampak di luar, tetapi Allah melihat hati. Betul saudaraku? Asal kita datang kepada Tuhan, asal kita bertobat kepada Tuhan, apapun keadaan kita, firman Tuhan katakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dia Allah yang menerima Anda dan saya. Dari golongan apapun, dari latar belakang ekonomi apapun, dari seberapa kondisi kita sebelumnya, Dia adalah Allah yang menerima kita semua seperti adanya kita. Dan itu digambarkan dengan satu pribadi, bagaimana Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Mungkin kita banyak melakukan hal yang buruk dalam semasa hidup kita. Apabila kita datang pada Tuhan, maka Dia Allah yang menerima Anda dan saya dalam kondisi kita seperti apapun juga. Itu hal yang kedua, perkataan Yesus di atas kayu salib. Hal yang ketiga, waktu Yesus berkata bahwa kepada Yohanes dan Maria pada waktu itu, karena pada waktu itu murid-murid yang lain semua tercerai-berai, saudaraku. Jadi dari 11 muridnya, Yudas Iskariot sudah tidak ada di sana. Dari 11 muridnya pada saat Yesus disalibkan, 10-nya semua lari, saudaraku. Cuma ada satu orang murid, yaitu Yohanes, murid yang dikasihinya, yang ada di bawah kayu salib pada waktu itu bersama-sama dengan beberapa perempuan. Salah satunya adalah Maria, ibu Yesus. Dan kemudian perkataan yang ketiga, Yesus berkata kepada Maria, ibu ini anakmu, untuk menunjukkan pada Yohanes, murid yang dikasihinya. Dan kemudian juga berkata kepada Yohanes, ini adalah ibumu, anak inilah ada ibumu. Banyak orang menafsirkan bahwa ini peristiwa bagaimana Yesus sangat mengasihi Maria. Dan kemudian Yesus menitipkan Maria pada Yohanes. Dan memang dalam firman Tuhan digambarkan setelah saat itu maka Maria tinggal di rumah Yohanes. Yohanes menerima Maria sebagai ibunya. Gitu ya. Tetapi di sini saya melihat satu hal yang lain. Di mana di sini Yesus tidak sekedar menitipkan ibunya. Tetapi di sini Yesus menggambarkan tentang satu pribadi. Sebagai satu orang yang menjadikan setiap orang yang melakukan kehendak Bapa sebagai ibu dan anaknya. Gitu ya. Yesus mengajarkan kepada Maria untuk tidak melihat Yohanes sebagai murid dia. Tetapi Yesus mengajarkan kepada Maria untuk melihat Yohanes sama seperti Maria mengasihi Yesus. Gitu ya. Dan hal yang sama yang dilakukan oleh pesan Yesus kepada Yohanes. Yesus mau supaya Yohanes tidak hanya menerima Maria sebagai orang tua dari gurunya. Tetapi Yesus mau supaya Yohanes memperlakukan Maria seperti ibunya sendiri. Dan Yesus mengajarkan bahwa yang disebut dengan saudara itu bukan semata-mata soal hubungan darah. Gitu ya. Di dalam kekristenan yang disebut dengan saudara adalah bagaimana apabila Anda dan saya sama-sama hidup dalam kehendak Tuhan, sama-sama melakukan kehendak Allah. Dan itu adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Gitu ya. Di bawah salib Kristus, dua orang yang sama sekali tidak bersaudara, itu disatukan menjadi ibu dan anak. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam Matius 12 ayat 50, pada waktu itu Yesus sedang mengajar, kemudian ada orang berkata, di luar ada ibu dan saudaramu. Kemudian Yesus berkata, siapa ibu dan saudaraku? Orang-orang ini adalah ibu dan saudaraku yang melakukan kehendak Bapa. Gitu ya. Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dia adalah saudaraku laki-laki, dia adalah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang pernah saya gambarkan waktu kemarin saya membahas tentang Yesus dalam kitab Imamat. Bagaimana apabila dia menjadi korban penebus salah, maka dia akan melihat keturunannya. Dan keturunan di sini bicara bahwa Allah menjadi yang sulung di antara banyak saudara dan kita semua adalah saudara-saudaranya. Dan saya perbilang juga kemarin bahwa tidak ada sesuatu yang mempersatukan kita kecuali salib Kristus dan darahnya, itulah yang mempersatukan Anda dan saya. Dan itu yang Yesus sampaikan pada saat dia berkata, ibu ini anakmu, anak ini adalah ibumu. Gitu ya. Lihat orang yang lebih besar, saudara kita sebagai seorang ibu, lihat yang lebih muda sebagai seorang adik, sebagai seorang anak dan sebagainya. Dan itu adalah saudara-saudara kita semua karena kasih Kristus. Dan Kristus yang menyatukan itu semua. Gitu ya. Jadi yang ketiga, kalau kita bicara tentang pribadi Kristus di atas kayu salib, pada saat dia berkata, ibu ini anakmu, ingat selalu bahwa kita saudara satu keturunan, yaitu keturunan ilahi yang datang dari Kristus. Yang keturunan yang datang karena janji, kata firman Tuhan.
Jelas saudaraku? Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam firman Tuhan dikatakan Yesus berkata bahwa Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang menafsirkan bahwa ini ungkapan keputusasaan. Gitu ya. Tetapi kita tahu juga bahwa dalam firman Tuhan pada waktu itu bahwa seluruh dosa manusia ditimpakan pada Kristus. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Bapa memalingkan wajahnya. Gitu ya. Kita tahu bahwa sepanjang kehidupan Kristus bahwa Bapa dengan aku adalah satu, kata firman Tuhan. Dan tidak pernah terjadi perpisahan antara Kristus dengan Bapa sendiri. Dan saya bisa bayangkan dari semua perkataan Kristus, dari semua peristiwa penyalipan, mungkin pada saat dia berkata Eli lama sama tadi, itu menjadi satu gambaran penderitaan yang paling besar. Bagaimana dia harus terpisah dengan Bapa, gitu ya. Tapi di sini kita melihat tentang satu pribadi Allah yang digambarkan dalam firman Tuhan yang tidak bisa hidup dengan dosa. Satu pribadi Allah yang membenci dosa, gitu ya. Itulah yang mengakibatkan Allah terpisah, pribadi Yesus dengan pribadi Bapa terpisah karena ada dosa di sana, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Sebelumnya dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dosa memisahkan itu semua. Pada saat Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Yesus sedang menggambarkan bahwa setiap Anda dan saya, siapapun kita akan terpisah dari Allah apabila kita hidup dalam dosa. Gitu ya. Dosa menjadi satu pemisah antara kita dengan Allah. Dan Allah satu pribadi yang tidak bisa. Allah satu pribadi yang membenci dosa. Karena dia adalah pribadi yang kudus. Gitu ya. Dari perkataan ini saya bisa melihat bahwa Allah adalah satu pribadi yang kudus yang tidak bisa hidup dengan dosa. Dan dosa menjadi sesuatu hal yang najis. Gitu ya. Dan dosa memisahkan kita semua dari Allah. Jelas saudaraku? Itu yang keempat dalam perkataan Kristus di atas kayu salib. Yang kelima, Yesus berkata bahwa aku haus. Gitu ya. Sekali lagi ayat-ayatnya Anda bisa cari sendiri dalam firman Tuhan. Perkataan Yesus aku haus bukan cuma menggenapi satu ayat dalam firman Tuhan, bagaimana kemudian diberikan hisop di sana. Gitu ya. Tetapi di sini menggambarkan satu gambaran bahwa haus menjadi satu ungkapan yang seringkali dialami oleh Anda dan saya. Anda kita lihat dalam firman Tuhan kalau pada masa umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir, salah satu problem yang sering mereka alami adalah mereka kehausan dan mereka ingin minum, yaitu air di sana. Gitu ya, mereka bersungut-sungut sampai satu ketika akhirnya Musa tidak tahan dan Musa memukul batu yang seharusnya hanya berkata saja, dan Musa melanggar kekudusan. Itu semata-mata karena mereka haus. Gitu ya. Dan kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang haus dengan kekuasaan, banyak orang yang haus dengan jabatan, banyak orang yang haus dengan kekayaan dan macam-macam. Gitu ya. Waktu Yesus berkata, aku haus, dia menampilkan dirinya sebagai Allah yang mengerti keadaan manusia. Dia menampilkan dirinya bahwa dia menjadi manusia sama seperti Anda dan saya. Gitu ya. Jadi hal yang kelima tentang waktu Yesus berkata, aku haus, dia menggambarkan bahwa dia adalah pribadi Allah yang sangat memahami segala keadaan Anda dan saya. Karena dia pernah menjadi manusia sepenuhnya. Gitu ya. Dan itu membuat Anda dan saya bersyukur bahwa tidak ada Allah yang seperti itu. Hanya dia Allah yang rela menjadi manusia dan dia bisa mengalami persis apa yang Anda dan saya rasakan. Dan Yesus mengungkapkan dalam satu gambaran, aku haus. Dan kehausannya semua disalibkan di atas kayu salib sama dengan kehausan Anda dan saya. Tapi mari kita haus dengan firman Tuhan, mari kita haus untuk mengenal Tuhan. Itu perkataan Yesus yang kelima. Perkataan Yesus yang keenam adalah sudah selesai. Tetelestai, yang banyak orang banyak membahas bahwa kata-kata ini menjadi gambaran bagaimana Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Itu seperti gambaran hutang yang sudah dibayar, seperti gambaran sesuatu yang sudah dibereskan, gitu ya. Walaupun tetelestai sendiri beberapa lama yang lalu saya mendapat video yang menjelaskan tentang kata ini, gitu ya. Tetapi ini berasal dari salah satu kata kerjanya adalah teleo. Dan sesuatu hal yang menarik bahwa ini bicara soal sesuatu yang sudah selesai di masa lalu dan sesuatu yang akan diselesaikan di masa depan dan sudah selesai di masa depan. Gitu ya. Dan itu bicara soal pribadi Allah yang menyelesaikan segala sesuatu karena dia adalah awal dan akhir. Gitu ya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu karena dia adalah Alfa dan Omega. Pada waktu Yesus berkata sudah selesai, maka segala sesuatu tugas yang diberikan Bapa, tugas penyelamatan, hutang Anda dan saya semua, itu sudah dibereskan Tuhan. Tetapi bukan cuma itu. Sesuatu yang terjadi ke depan, sesuatu yang sedang Tuhan rencanakan, semuanya Tuhan sudah genapi dan selesai. Gitu ya. Dan itu bicara soal teleo atau tetelestai.
bicara soal sesuatu yang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Gitu ya. Kalau kita lihat satu ayat dalam firman Tuhan, Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan, dalam hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya hari Kristus Yesus. Ini bicara bagaimana Allah satu pribadi yang adalah Alfa dan Omega. Di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita ada, di dalam Dia kita bergerak. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya. Allah yang memulai, Allah memimpin kita, dan Allah menyelesaikan semuanya. Gitu ya. Mari libatkan Tuhan dalam segala sesuatu karena Dia adalah Alfa dan Omega. Jelas saudaraku? Perkataan yang terakhir yang ketujuh adalah Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Gitu ya. Biasa yang terakhir ini tidak banyak orang bahas karena itu seakan-akan menjadi perkataan penutup, gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa justru perkataan ini menjadi sesuatu hal yang klimaks, gitu ya. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan kalau kita lihat, Yesus menggambarkan bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa mengambil nyawaku dan aku memberikannya sesuai dengan kehendakku, gitu ya. Kita lihat dalam firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa kembali dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dan ini menggambarkan satu pribadi Allah yang padanya ada segala kuasa. Gitu ya. Anda dan saya mungkin bisa aja kita mengalami saat di mana kita dipanggil Tuhan dan kita berkata, Bapak, kepada tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetapi seringkali tanpa kita sempat berkata seperti itu, Tuhan sudah mengambil nyawa kita. Gitu ya. Tetapi tidak ada seorang pun di antara kita yang berkuasa mengambilnya kembali. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa aku berkuasa memberikannya atas kehendakku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Waktu Yesus berkata bahwa Bapakku serahkannya ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, maka itu menjadi satu gambaran satu pribadi yang mengakhiri segala sesuatu dan satu pribadi yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Karena tidak ada satu orang pun yang berkuasa mengambilnya kembali. Dan Yesus berkata bahwa aku akan memberikan atas kehendakku. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Gitu ya. Dan Yesus berkata, aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilkannya kembali. Gitu ya. Dan itu menggambarkan satu pribadi Allah yang penuh dengan kuasa. Gitu. Dari 7 perkataan Kristus di atas kayu salib ini menggambarkan tentang pribadi Allah yang hadir dalam setiap pengajaran yang Yesus lakukan, yang hadir dalam setiap mujizat yang Yesus lakukan. Satu, yang digambarkan adalah pribadi Allah yang penuh kasih dan Dia mengampuni. Yang kedua, pribadi Allah yang menerima Anda dan saya apa adanya. Yang ketiga adalah pribadi Allah yang mengikat kita menjadi satu sebagai satu saudara. Yang keempat adalah pribadi Allah yang tidak bisa menerima dosa. Dosa menjadi pemisah Anda dan saya. Yang kelima adalah pribadi Allah yang mengerti kehausan Anda dan saya. Dan Dia mengerti persis keberadaan kita sebagai manusia. Dan yang keenam adalah pribadi Allah yang mengawali dan mengakhiri segala sesuatu karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dan yang ketujuh, Dia adalah pribadi Allah yang berkuasa memberikan dan mengambilnya kembali karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Jelas saudaraku? Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa semakin memahami 7 perkataan Kristus di atas kayu salib. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.